Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kesejahteraan, keselamatan dilimpahkan kepada Anda sekalian, juga rahmat Allah serta barokahnya. Kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kami ridha Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Sebelum kita memulai pelajaran selanjutnya, kita tadarus sejenak membaca surat Asy-Syams. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghsaha was samai wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsin wama sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kadzabat samudu bitaqwaha idzim ba'asa asqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqyaha faqadzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha wala yakhafu uqbaha. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Selanjutnya, hari ini kita akan belajar Al-Quran Surat An-Nisa ayat 146 tentang ikhlas. Masih setia bersama Bu Mursidatun Nikmah, Magister Pendidikan. Untuk sistem pembelajaran kita nanti menggunakan STT. Siap, tangkap, tanggap. Siap perhatikan, tangkap materi, dan tanggap terhadap kuis yang ada di dalam materi. Tujuan dari pembelajaran hari ini, yang pertama, setelah nanti mempelajari materi ini, diharapkan siswa dapat membaca dengan benar Al-Quran Surat An-Nisa ayat 146 sesuai dengan tajwid. Dan khusus tajwid yang kita bahas hari ini tentang idhar. Yang kedua, menyebutkan arti perkata dan arti keseluruhan dari surat An-Nisa ayat 146 terkait ikhlas. Yang ketiga, dapat memahami isi kandungan dari surat An-Nisa ayat 146 terkait ikhlas. Dan yang keempat, dapat mengkaitkan Al-Quran Surat An-Nisa ayat 146 dalam kehidupan sehari-hari dan dapat menampilkan contoh perilaku yang sesuai dengan Al-Quran Surat An-Nisa ayat 146. Surat An-Nisa ayat 146. Kita simak dengan baik. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illalladzina tabu wa aslahu wa'tasamu billahi wa ahlasu dinahum lillahi faulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran azima. Artinya, kecuali orang-orang yang taubat
dan mengadakan perbaikan dan berpegang teguh pada agama Allah dan tulus ikhlas mengerjakan agama mereka karena Allah, maka mereka itu adalah bersama orang-orang yang beriman dan kelak Allah akan memberikan kepada orang-orang yang beriman pahala yang besar. Oke. Di dalam bacaan tadi ada salah satu hukum bacaan yaitu tentang idhar halqi. Sebelumnya kita perhatikan penjelasan tentang idhar halqi. Menurut bahasa, idhar artinya jelas. Menurut istilah, idhar artinya nun mati atau tanwin. Jika bertemu dengan salah satu huruf idhar, maka dibaca jelas. Huruf idhar ada 6. Alif, ha, ha, ain, ghain. Contohnya, min haisu, min hosyah, salamun hiya, fadhan ghalidha, yauma idzin khasi'ah, qaryatin ahlaknaha. Oke. Contoh lain, nanti kita fokusnya di ayat yang berwarna merah. Walam yakullahu kufuwan ahad. Kufuwan ahad dibaca jelas karena ada tanwin bertemu hamzah. Contoh yang lain. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Di kata anhu ada nun sukun bertemu ha, maka dibaca jelas. Fasholli li rabbika wanhar. Ada nun sukun di kata wanhar bertemu dengan ha, maka ini disebut idhar. Oke, paham? Selanjutnya, kalian jawab kuis yang pertama. Idhar adalah. Yang kedua, hasidin idha hasad. Kenapa dibaca idhar? Selanjutnya, arti perkata dari surat An-Nisa ayat 146. Illa kecuali. Alladzina orang-orang yang. Tabu mereka bertaubat. Wa aslahu dan mereka mengadakan perbaikan. Wa tasomu dan berpegang teguh. Billahi kepada Allah. Wa ahlasu dan mereka mengikhlaskan. Dinahum agama mereka. Lillahi kepada Allah. Faulaika maka mereka itu ma'a beserta atau bersama-sama al-mu'minina orang-orang yang beriman. Wasaufa dan kekal yu'ti memberikan Allahu Allah al-mu'minina orang-orang yang mukmin ajron pahala Allah azima yang besar. Ya. Untuk kuis yang kedua, wa aslahu artinya adalah. Yang kedua, wa ahlasu artinya adalah. Selanjutnya, kandungan surat An-Nisa tentang ikhlas. Makna ikhlas. Ikhlas adalah memurnikan amal dari campuran-campuran sifat duniawi, sedikit atau banyak, semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ada 3 faktor yang mendukung keikhlasan. Yang pertama, niat. Artinya, apa yang kita lakukan semata-mata karena mengharap ridha Allah. Yang kedua, itqan al-amal. Setelah niat, ikuti dengan perbuatan amal yang baik. Yang ketiga, jaudah al-ada. Setelah 2 tahap ikhlas yang di atas yang sudah saya sebutkan tadi,
Kemudian dilanjutkan bagaimana cara memanfaatkan hasilnya yang diperoleh dengan baik. Cara menjaga keikhlasan. Pertama, melakukan amalan sunnah yang bersifat rahasia tanpa sepengetahuan orang lain. Di sini contohnya ketika kalian menjalankan puasa sunnah hari Senin atau Kamis, diam-diam kalian menjalankan tanpa diberitahukan kepada orang lain, dan itu dilakukan tulus dari hati kalian. Yang kedua, melakukan amalan sunnah yang bersifat terbuka secara terang-terangan. Contohnya, sholat duha. Kalian melaksanakan sholat duha sambil mengajak teman-teman yang ada di sekitar kalian. Ini bisa dilakukan secara terang-terangan. Yang ketiga, jika kalian merasa kuat dengan pujian atau celaan, maka boleh menampakkan amalannya. Tetapi ini perlu kita garis bawahi. Jika kuat dengan pujian dan celaan. Karena ketika kita merasa bangga diri, maka kita terhinggap penyakit sombong. Dan ini mempengaruhi ikhlas kita. Demikian juga ketika ada celaan. Berikutnya. Nah, apa hikmah dari perbuatan ikhlas ini? Yang pertama, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tenang dalam menghadapi masalah, tidak mudah terpengaruh dengan pujian maupun celaan. Yang ketiga, semakin bersemangat dalam melakukan kebaikan kepada Allah. Yang keempat, menjadi bijaksana dalam tindakan dan perbuatan. Yang kelima, insya Allah dicintai Allah dan selalu mendapatkan pertolongan Allah. Ya. Untuk kuis yang ketiga, apa makna ikhlas? 2. Hikmah perbuatan ikhlas adalah demikian tadi pembelajaran hari ini. Bisa ditarik kesimpulan, sebagai pelajar Muhammadiyah, marilah kita bangun sifat ikhlas pada diri kita. Perbuatan ikhlas adalah tuntunan yang diperintahkan oleh agama, karena hanya amaliyah yang dilaksanakan secara tulus atau ikhlaslah yang berdampak pada pahala atau balasan surga bagi pelakunya. Apapun amaliyah kita, baik kecil atau besar, yang dilakukan dengan tulus, menyenangkan, atau mampu mendatangkan kebahagiaan bagi pelakunya, dilakukan semata-mata karena Allah. Untuk penilaian, saya akan mengambil 3 penilaian. Yang pertama, penilaian sikap. Silahkan isi kolom berikut. Yang kedua, penilaian pengetahuan. Silahkan ini dikerjakan dan disalin di lembar buku tulis kalian. Yang ketiga, penilaian perilaku atau penilaian keterampilan. Di sini nanti kalian diminta untuk menyisihkan sebagian uang saku untuk diberikan kepada orang di sekitar kita yang membutuhkan. Kirim bukti foto kalian, kirimkan melalui Google Classroom. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga kalian memahaminya. Kita tutup dengan bacaan surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillah, demikian yang dapat Bu Nikmah jelaskan. Jika ada salah kata, Bu Nikmah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.